Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Ridho dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian qiraah. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Muhammad Fauzan Ridho, yang kedua Mas Celia, yang ketiga Ismi Nur Azizah, dan yang keempat Musta'in Romli. Langsung saja kita ke materi pengertian qiraah. Qiraah secara bahasa ialah bacaan. Dengan kata lain, qiraah merupakan bacaan ayat Al-Quran. Sedangkan menurut istilah ialah perihal yang berkaitan tentang cara pelafalan ayat Al-Quran dari imam ataupun cara bacaannya berbeda-beda. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran qiraah ini. Ada yang mengatakan bahwa qiraat itu perbandingan metode pelafalan ayat Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang pelafalan Al-Quran, tetapi cara membedakannya ialah cara membangsakan penukilnya. Ada juga yang mengatakan bahwa qiraat itu perbedaan dari segi huruf dan kondisi huruf tersebut, tetapi periwayatannya telah disepakati atau riwayat itu telah sahih. Dapat kita amati, definisi ini memiliki 3 pokok. Yang pertama, qiraah itu membedakan dari metode pembacaan ayat Al-Quran dari imam satu dengan imam yang lain. Yang kedua, metode cara bacaannya diambil dari satu mazhab saja, serta bukan dari ijtihad atau qiyas. Yang ketiga, perbandingan dari metode ini pengucapan huruf dari bermacam kondisi. Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa perbandingan dari metode pelafalan Al-Quran, baik dari hurufnya ataupun mengucapkan huruf tersebut, semacam takhfif meringankan ataupun taskil memberatkan. Dapat kita ketahui ada 2 cara yang bisa kita tangkap dari pengertian qiraah di atas, ialah yang pertama, qiraat itu merupakan pelafalan ayat Al-Quran yang diinformasikan oleh imam serta membacakannya berbeda-beda dari imam satu dengan imam yang lain. Yang kedua, qiraat ini merupakan ayat Al-Quran yang perawinya nyambung terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada yang namanya qiraat sab'ah. Nah, para ulama memberikan qiraat sab'ah ini. Maksud qiraat sab'ah ini ialah qiraat 7. Nah, maksud 7 di sini ialah 7 model bacaan. Ilmu qiraat sudah diperkenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau membacakan ayat Al-Quran kepada para sahabat, tetapi cara bacanya dengan berbeda-beda. Para sahabat ada yang mengambil 1 cara, ada juga yang mengambil 2 cara, dan ada juga yang mengambil lebih sesuai kemampuan para sahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa cara perbedaan ayat Al-Quran itu disebabkan adanya perbedaan qiraat dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa qiraat itu disebabkan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sebagian ahli qiraat juga mengatakan bahwa adanya perbedaan pendapat qiraat karena adanya riwayat para sahabat Nabi dari berbagai kalangan atau berbagai versi qiraat. Ada syarat utama agar qiraah ini menjadi sahih, yaitu yang pertama, qiraat itu memiliki sanad yang sahih dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, bacaan qiraah harus sesuai dengan mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, qiraat itu harus dari bahasa Arab yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Musta'in Romli. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang perbedaan atau bentuk-bentuk di dalam qiraat, di mana penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Fauzan, yang menjelaskan tentang pengertian di dalam qiraat. Sebagaimana saya telah pelajari di dalam buku Ulumul Quran karangan Profesor Dr. Rosihon Anwar MAG, di sana beliau menjelaskan latar belakang timbul perbedaan
atau bentuk-bentuk qiraat itu terbagi menjadi dua, yaitu latar belakang historis dan latar belakang cara penyampaian atau disebut juga kaifiyat al-ada. Satu, latar belakang secara historis atau yang berkaitan dengan sejarah. Qiraat itu sendiri itu sudah ada semenjak pada masa Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu ilmu qiraat bukan merupakan suatu ilmu yang tidak terlalu didisiplinkan. Nah, perbedaan para sahabat dalam pelafalan Quran itu sendiri itu bisa langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyalahkan para sahabat di dalam perbedaan atau pengucapan di dalam qiraat, sehingga para sahabat tidak penatik dan saling menjatuhkan atau saling mengunggulkan di dalam bacaan qiraat itu tersebut yang pernah dilafalkan atau dibacakan di dalam pelafalan tersebut, atau yang pernah didengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut di dalam sejarah, awal mula timbul penyebaran qiraat itu pada masa tabi'in, di mana pada saat itu ketepatan pada tahun 2 Hijriah, dan pada saat itu para qori udah tersebar ke berbagai pelosok. Mereka lebih mengutamakan qiraat guru-gurunya ketimbang mengikuti qiraat imam lainnya. Qiraat itu tersebut diajarkan dengan guru ke gurunya atau bersanad, sehingga bacaan tersebut sampai kepada imam qiraat, baik itu yang 7 maupun itu yang 10 ataupun itu yang 14. Yang kedua ialah latar belakang cara penyampaian atau disebut juga dengan kaifiyat al-ada. Menurut penelitian yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari ketika seorang guru membacakan qiraat itu tersebut di depan murid-muridnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya qiraat itu bersumber atau berasal daripada mazhab yang dari segi pembahasannya atau penyampaiannya itu berbeda-beda, atau dari segi bacaannya itu berbeda-beda murid-muridnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya qiraat itu bersumber atau berasal daripada mazhab yang dari segi pembahasannya atau penyampaiannya itu berbeda-beda, atau dari segi bacaannya itu berbeda-beda. Kemudian beberapa ulama mencoba untuk merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran itu tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang kesatu ialah perbedaan dalam i'rab dan harokat kalimatnya, sehingga dapat merubah maknanya. Yang kedua ialah perbedaan dalam i'rabnya dan harokatnya, akan tetapi tidak merubah dalam maknanya dan di dalam kalimatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas yang berjudul Faedah Qiraat Al-Quran yang Shahih.
pertama yaitu menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menunjukkan Al-Quran dari penyimpangan atau penyelewengan. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui dan yang sudah kita pelajari dalam materi ini sebelumnya, bahwa setiap mazhab itu mempunyai beberapa macam bacaan dalam pelafalan ayat suci Al-Quran. Namun, hal itu tidak menjadikan suatu penyelewengan atau penyimpangan terhadap Al-Quran itu sendiri, melainkan menjaga dan memelihara daripada Al-Quran itu. Karena qiraat itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad tidak memperkenalkan qiraat tersebut yang sebelumnya sudah diajarkan oleh para sahabat beliau. Bahkan beliau pun sudah fanatik terhadap satu qiraat ke qiraat yang lain. Nah, dan yang kedua yaitu meringankan umat Islam dan memudahkan mereka dalam membaca ayat suci Al-Quran. Tidak sedikit dari umat Islam yang membaca ayat suci Al-Quran itu tidak dengan kaidah-kaidahnya. Hal itu bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Salah satu dari kesalahan tersebut ialah mengubah makna atau arti daripada Al-Quran itu sendiri. Hal itulah yang menyebabkan penyelewengan dan penyimpangan terhadap Al-Quran. Maka dari itu, dengan adanya qiraat guna untuk mempermudah kita membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu mesti pemujizatan Al-Quran dari kepadatan maknanya atau ijaznya. Karena qiraat itu menunjukkan sesuatu syarat atau cara tertentu tanpa perlu mengulang lafaz. Kemudian yang nomor 4 yaitu menjelaskan suatu hukum dari beberapa hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Quran itu memiliki kemukjizatan dari segi kepadatan maknanya. Dan di dalam makna tersebut sudah pasti terkandung hukum-hukum Islam. Namun hukum-hukum Islam tersebut masih dalam kategori global. Nah, dengan qiraat kita bisa menjadikan suatu hukum tersebut dari yang global ke hukum yang rinci. Nah, dan faedah qiraat Al-Quran yang terakhir yaitu menjelaskan sebagian lafaz Al-Quran yang mubham. Apa itu mubham? Mubham itu suatu lafaz Al-Quran yang sudah termaktub di dalamnya tetapi tidak rinci atau samar. Nah teman-teman, di dalam Al-Quran begitu banyak lafaz Al-Quran yang mubham. Salah satu contohnya yaitu dalam surat An-Naml ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim. Subhanallahul azim. Yang artinya sesungguhnya aku melihat seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgahsana yang besar. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat lafaz imro'atan yang artinya perempuan. Nah, perempuan tersebut masih dalam kategori tidak terperinci atau samar. Secara ilmu qiraat, perempuan yang dimaksud atau yang dituju tersebut ialah Balqis Ratu Saba yang memerintah kerajaan Saba di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Contoh-contoh qiraat. Dalam penelitian Al-Jazari, qiraat berdasar sanad dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, qiraat mutawatir. Qiraat ini biasa disebut oleh para ulama yaitu dengan qiraat 10 atau qiraat mutawatir. Qiraat ini sudah resmi disahkannya dan tentu sanadnya sahih. Maka dari itu boleh digunakan dalam pelaksanaan sholat maupun di luar pelaksanaan sholat. Banyak sekali para perawi atau periwayat yang menggunakan qiraat ini sehingga tidak memungkinkan untuk mereka berdusta atau membuat kesalahan sehingga terjadi penyelewengan dalam pelafalan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, qiraat masyhur. Qiraat masyhur ini merupakan qiraat yang sahih sanadnya, akan tetapi dalam jumlah perawi sangat berbeda dengan qiraat mutawatir yang dimana qiraat mutawatir lebih tinggi
derajatnya dibanding qiraat ini. Kemudian, meskipun begitu, qiraat ini sudah tergolong ke dalam qiraat yang benar. Qiraat ini menggunakan kajian bahasa Arab dan juga mushaf Utsman, di mana dalam pelafalannya harus diyakini dan tidak boleh diingkari. Kemudian yang ketiga, qiraat ahad. Qiraat ahad merupakan qiraat yang sahih sanadnya, akan tetapi tidak membenarkan adanya kajian bahasa Arab dan menyalahi mushaf Utsman. Maka dari itu, tidak membenarkan dalam pelafalannya dan juga tidak mewajibkan untuk diyakini. Contoh dari qiraat ahad dikemukakan oleh Hakim dari riwayat jalan Asim al-Jadari dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 76 dengan lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina 'ala rafrafin khudri wa 'abqariyyin hisan, yang artinya mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Selanjutnya, yang keempat, qiraat saj. Qiraat ini merupakan qiraat yang tidak sahih, tentunya tidak sah dan tidak menjadi pegangan. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4 dan 5, qiraat saj. Qiraat ini merupakan qiraat yang tidak sahih, tentunya tidak sah dan tidak menjadi pegangan. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4 dan 5 dengan lafaz Maliki Yaumiddin dengan bentuk fi'il madi serta menasabkan kata yaum, dan lafaz Iyyaka na'budu dengan bani majhul. Kemudian yang kelima, qiraat saj. Qiraat maudhu. Qiraat maudhu merupakan qiraat yang sanadnya palsu dan tentunya tidak sah dan tidak menjadi pegangan. Contohnya dalam bacaan Al-Khuzai dengan lafaz Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a, yaitu dalam membariskan domah dalam lafaz Allah dan nas pada lafaz ulama. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu qiraat mudraj. Qiraat ini merupakan qiraat yang menambahkan kata itu tidak sah dan tidak mewajibkan untuk menjadi pegangan. Contoh yaitu dari bacaan Sa'id bin Abi Waqqas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198.